Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi tentang multiplexer dan demultiplexer. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya, Farid Mediana dengan NIM 2211201022. Lalu ada Gifari Ramadan dengan NIM 2211201036. Dan yang terakhir Renaldi Tegar Wijaya dengan NIM 2211201021. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pertama tentang dasar materi mengenai multiplexer dan demultiplexer. Selanjutnya ada contoh rangkaian dari multiplexer dan demultiplexer. Dan yang terakhir ada analisis rangkaian dari rangkaian multiplexer dan demultiplexer. Untuk materi yang pertama, mengenai penjelasan rangkaian dari multiplexer dan demultiplexer akan disampaikan oleh Gifari Ramadan. Baik, terima kasih Fahri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input atau masukan ke satu jalur output atau keluaran. Jalur input yang terpilih menentukan input mana yang akan terhubung ke output. Kemudian multiplexer yang juga sering disingkat menjadi MUX atau MPX, ini pada dasarnya berupa rangkaian digital yang dibuat dari gerbang logika berkecepatan tinggi yang digunakan untuk beralih dari data digital atau biner atau dapat berupa tipe analog yang menggunakan komponen transistor, MOSFET atau relay untuk mengalihkan salah satu input ke output. Berdasarkan cara kerja multiplexer memiliki 3 syarat minimum, yaitu terminal input, yang dimana merupakan jalur sinyal yang tersedia yang harus dipilih atau umumnya lebih dari satu input. Sinyal-sinyal ini dapat berupa sinyal digital atau sinyal analog. Kemudian ada terminal output yang perlu kalian ketahui bahwa sebuah multiplexer akan hanya mempunyai satu jalur output. Jadi untuk sinyal input dipilih akan dihubungkan ke jalur output. Kemudian ada terminal pengendali atau terminal pemilih. Terminal pengendali ini digunakan untuk memilih sinyal jalur input dan untuk jalur pengendali pada multiplexer tergantung pada jumlah jalur input yang dimiliki. Kemudian di sini ada demultiplexer. Pengertian dari demultiplexer yaitu sirkuit logika yang kombinasional yang melakukan fungsi yang berlawanan dengan multiplexer. Demux atau juga disebut distributor data memiliki satu kanal input yang didistribusikan ke beberapa kanal output. Selektor input menentukan ke output di mana input data akan didistribusikan. Jumlah selektor dilihat dari banyaknya kanal output. Kemudian demultiplexer merupakan kebalikan dari multiplexer yang dimana pada multiplexer memilih satu dari masukan data menjadi satu keluaran. Sedangkan pada demultiplexer menempatkan nilai satu masukan ke salah satu dari keluaran. Maka dapat disimpulkan bahwa data berbentuk seri yang berasal dari MUX akan dikonstruksi ulang menjadi berbentuk paralel. Kemudian perintah atau data tersebut diteruskan pada perangkat yang bersangkutan. Baik, sekian penjelasan dari pengertian multiplexer dan demultiplexer. Kembali lagi ke Fahri. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, ada contoh rangkaian dari multiplexer dan demultiplexer. Akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, kita rangkai multiplexer terlebih dahulu.
Di sini kita menggunakan multiplexer yang 8 input dan 1 output menggunakan IC 74151. Lalu ada logic state sebagai inputannya dan ada logic probe sebagai indikator dari outputnya. Sekarang kita mulai merangkai rangkaian multiplexer tersebut. Sini kita menggunakan 8 input. Input, lalu ada 3 selector dan 1 enable. Lalu terakhir kita masukkan logic probe-nya sebagai indikator dari outputan rangkaian multiplexer tersebut. Selanjutnya kita melakukan wiring. Kurang lebih seperti ini rangkaian untuk multiplexer. Sekarang kita coba uji coba terlebih dahulu apa rangkaiannya sudah berhasil atau belum. Ini contoh rangkaian multiplexer. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti ada di penyampaian materi yang ketiga. Untuk materi kedua ini saya hanya melakukan rangkaiannya saja. Selanjutnya saya akan merangkai rangkaian untuk demultiplexer.
Di sini saya akan membuat suatu rangkaian demultiplexer untuk 3 input menjadi 8 output menggunakan IC 74138. Untuk komponen lainnya masih sama, ada logic state sebagai inputannya, lalu logic probe sebagai indikator dari outputnya. Sekarang kita mulai merangkai rangkaian demultiplexernya. Di sini kita menggunakan 3 buah input. Lalu ada 3 enable di bawahnya. Lalu logic probe sebagai indikator dari outputnya. Kita pakai 8 buah karena 8 output. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita mulai wiringnya. Berikut contoh rangkaiannya untuk rangkaian demultiplexer 3 ke 8. Sekarang kita uji coba dulu untuk melihat apakah rangkaiannya sudah betul atau tidak, apakah berjalan atau tidak. Uh, untuk rangkaiannya sendiri sudah bisa berjalan. Selanjutnya, untuk analisis kedua rangkaian ini, baik rangkaian multiplexer maupun rangkaian demultiplexer, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Renaldi Tegar Wijaya. Baik, selanjutnya saya sendiri dengan nama Renaldi Tegar Wijaya akan membahas tentang materi yang ketiga, yaitu analisis dari kedua rangkaian ini. Untuk yang pertama itu ada yang namanya rangkaian multiplexer dan yang kedua adalah demultiplexer. Untuk multiplexer sendiri, kelompok kami menggunakan IC 74151 dengan 8 input untuk 1 output. Kemudian ada demultiplexer. Kelompok kami menggunakan IC 74LS138 dengan 3 input
dan 8 output. Yang pertama yang akan dibahas yaitu rangkaian multiplexer. Pada rangkaian multiplexer terdapat 8 input yang dimulai dari X0, X1, X2 hingga X7. Kemudian ada 3 selektor yaitu A, B, dan C. Kemudian yang terakhir ada enable. Rangkaian multiplexer ini sama halnya dengan encoder. Rangkaian MUX ini akan menampilkan atau outputnya akan satu yang diolah oleh 8 input dan diatur oleh selektor ABC. Kita simulasikan. Untuk enable, pin enable ini artinya mengizinkan atau tidak mengizinkan. Di multiplexer, jika berlogik 1, enable itu berarti tidak mengizinkan. Jadi, ketika selektornya itu biner dari 1 adalah 001, kita dikasih 1 di input X1, tidak akan terjadi apa-apa pada outputnya dikarenakan enable-nya tidak diizinkan. Kemudian jika diubah ke logic 0, maka akan outputnya berubah menjadi 1. Maka artinya enable-nya ini mengizinkan. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah X0. X0 diberi logic 1, maka outputnya akan menghasilkan 1. Kemudian pada X1 kita diberi logic 1, kita ketahui bahwa biner dari desimal 1 itu adalah 001. 001 kita kasih 1 pada selektor A dan B, C-nya itu 0. Maka outputnya akan 1. Bisa dilihat pada X1 bertanda merah. Kemudian lanjut ke X2. X2 diketahui biner dari desimal 2 adalah 010. 0 pada A 0, pada B 1, dan pada C 0. Maka hasilnya outputnya 1. Bisa dilihat pada X2 itu bertanda merah. Artinya masuk diizinkan oleh enable-nya dan dipilih oleh selektor. Kemudian untuk input yang ketiga atau X3, kita kasih logic 1. Diketahui bahwa biner dari desimal 3 adalah 110. 110. Jadi selektor ini adalah biner dari desimal 3, maka dipilihlah yang input X3, desimal dari 3. Outputnya menghasilkan 1. Kemudian X4, kita kasih logic 1. Biner dari desimal 4 adalah 001, 001. Nah, bisa dilihat, selektor ini memilih atau menselect ke desimal 4 karena binernya itu diisi dari desimal 4. Maka X4 akan menyala menjadi 1, outputnya menjadi 1. Kemudian yang desimal 5 atau X5, desimal 5 binernya itu 101, 101. Maka selectnya ini adalah desimal 5, kemudian akan disampaikan ke input 8 ini ke X5 karena desimalnya itu 5 dan di selectnya itu dipilihlah biner dari X5. Kemudian yang ke-6, desimal dari 6, kemudian diubah ke biner, itu 011, 011. Maka selektor ini akan memilih ke desimal 6, karena binernya adalah biner dari desimal 6. Maka dipilihlah X6 dan outputnya 1. Kemudian yang terakhir adalah X7. Kemudian X7, desimal dari 7, binernya itu 11, 111. Maka selektor ini memilih biner dari desimal 7, maka X7 akan berlogik 1, maka outputnya akan 1. Nah, dari pengertian enable tadi, diketahui bahwa 0 itu mengizinkan dan 1 itu tidak mengizinkan. Bisa dilihat, dibuktikan di sini. Jika diubah menjadi logik 1, maka outputnya itu 0. Kita diubah kemana-mana pun, hasilnya tetap
0. Jika diubah ke 0 lagi, maka hasilnya akan menjadi 1. Kemudian ini meskipun misalkan di X0 atau X1 atau X2 diberi logik 1, itu tidak akan mempengaruhi outputnya dikarenakan si selektornya ini memilih dari X7 atau dari desimal 7, maka tidak akan berubah meskipun digonta-ganti yang mana saja menjadi 1. Begitu dari multiplexer. Selanjutnya kita berpindah ke demultiplexer. Demultiplexer ini kebalikannya dari multiplexer. Dikarenakan untuk mengizinkannya itu jika berlogik 1. Kalau di multiplexer itu diizinkannya itu berlogik 0. Bisa dilihat kalau demultiplexer itu sebelum dikasih input dan selektor itu outputnya menghasilkan 1. Dan jika multiplexer itu sebelum dikasih input intinya outputnya itu adalah 0. Seperti ini. Jika dikasih input baru berlogik 1. Oke, kita melakukan percobaan. Untuk yang pertama, jika enable-nya adalah S1-nya adalah 1, yang artinya mengizinkan, maka yang pertama X0 akan berubah menjadi 0. Kemudian biner dari desimal 1 adalah 100, maka akan pindah menjadi outputnya pindah ke Y1 berlogik 0. Kemudian biner dari desimal 2 kita ubah 0, 1, 0, maka akan berpindah ke output dari Y2. Karena di ABC ini inputnya itu adalah biner dari desimal 2. Jadi kebalikannya dari multiplexer, kalau di demultiplexer ABC-nya itu sebagai selektor. Kalau di multiplexer ABC-nya itu sebagai selektor dan ada inputnya sendiri. Kalau di demultiplexer hanya menggunakan selektor saja. Kemudian lanjut ke desimal 4, binernya itu 001, maka akan pindah ke Y4. Output dari Y4 menjadi 0. Kemudian biner dari desimal 5 adalah 101, berpindah outputnya ke Y5 menjadi logik 0. Kemudian biner dari desimal 6 adalah 011, maka berpindah outputnya ke Y6. Kemudian yang terakhir adalah biner dari desimal 7 adalah 111. Nah, yang terakhir outputnya itu pada Y7 yang berlogik 0. Maka demultiplexer ini bekerja secara bergantian mulai dari Y0, Y1, Y2 sampai Y7. Kemudian untuk enable yang kedua dan ketiga ini berfungsi untuk mengizinkan atau tidaknya output yang akan dikeluarkan. Jadi kalau demultiplexer itu kalau 0 itu artinya aktif, kalau di multiplexer itu 1 artinya aktif. Kebalikannya. Jadi misalkan S1 ini kita tidak diberi logik 1, maka outputnya itu akan berlogik 1 semua karena tidak ada masukan enable-nya atau mengizinkannya. Mungkin sekian dari analisis dari kelompok kami, yaitu tentang rangkaian multiplexer dan tentang rangkaian demultiplexer. Untuk selanjutnya yaitu pada hardware. Kami akan merangkai rangkaian multiplexer dan demultiplexer. Baik, dengan saya Renaldi Tegar Wijaya dengan NIM 2211201021. Di sini kami akan merangkai yaitu rangkaian demultiplexer dengan menggunakan fungsi rangkaian demultiplexer 3 input untuk 8 output. Ini merupakan komponen utama untuk merangkai pada kesempatan kali ini dengan menggunakan project board. Kemudian ada IC 74LS138, yaitu
IC demultiplexer 3 input untuk 8 output. Bisa dilihat untuk pin ini ketiga dari utama ini A, B, C sebagai selektor, kemudian E1, E1, E2, E3 sebagai enable. Ini adalah output Y7, ini sebagai ground. Kemudian di sini terdapat PCC output dari X0 dari Y0 sampai Y6. Kemudian ada komponen selanjutnya yaitu LED untuk keluarannya. Apakah nyala atau tidak? Dibutuhkan 8 buah. Kemudian ada kabel penghubung untuk menghubungkan dari output IC ke LED. Kemudian ada kabel jumper untuk menghubungkan antara selektor enable ke PCC atau ground. Kemudian kami menyiapkan sebuah kabel yang kecil untuk menghubungkan dari ground LED pertama, kedua, ketiga sampai ke 8, kemudian dihubungkan ke ground. Dan komponen yang terakhir yaitu baterai dengan 9 volt dengan menggunakan soket baterai untuk menghubungkan ke project board. Baik, untuk selanjutnya kita akan merangkai setiap komponen ke project board. Yang pertama kita memasangkan IC. Kemudian kita pasangkan LED sebanyak 8 buah. LED sebanyak 8 sudah terpasang di project board. Kemudian selanjutnya kita menghubungkan PCC dari IC ke PCC baterai pada pin PCC. Kita buka di sini. Kemudian ground kita hubungkan. Selanjutnya menghubungkan ground pada setiap LED. Dari LED 1 kemudian LED 2 ke LED 3 dan selanjutnya. Ini adalah yang terakhir. Baik, ground sudah terhubung antara satu sama lain
antara LED 1 dengan lainnya, dan kita hubungkan output dari Y0 sampai Y7 ke LED. Ini ada Y0, Y1, Y2, kemudian Y3, Y4, Y5, selanjutnya yaitu Y6, dan terakhir Y7. Satu susun rapi. Nah, selanjutnya menghubungkan ground dari LED ini ke ground baterai. Selanjutnya menghubungkan input selector dan enable. Input A, input B, dan input C. Kemudian selektor sudah terpasang. Selanjutnya memasang enable E1, E2, dan E3. Ini pertama kita menghubungkan E1, E2, dan yang terakhir baik, semua telah terpasang. Ini selektor ABC, kemudian ada enable E1, E2, E3, output sudah terpasang semua, LED, dan ini ke PCC,
Ini ke ground ke ground. Baik, selanjutnya dikarenakan untuk inputan ABC dan enable itu memerlukan pergantian atau bisa disebut switch, karena inputan itu bisa berlogik 0 atau berlogik 1. Maka agar supaya tidak lama secara manual, kita menggunakan push button dengan menggunakan push button 2 kaki. Ini push button yang pertama, kita hubungkan pada protoboard atau project board ini. Kemudian push button kedua dihubungkan pada project board. Dan yang terakhir, push button yang ketiga. Push button yang pertama merupakan untuk dihubungkan ke inputan A. Push button yang kedua untuk dihubungkan ke inputan B. Dan push button ketiga untuk dihubungkan ke inputan C. Pada kaki push button ini dibutuhkan ground. Maka kita hubungkan ke ground. Hubungkan enable E3 ke ground. Kemudian enable E2 ke ground. Dan enable E1 ke ground. Selanjutnya input A ke push button yang pertama, input B ke push button yang kedua, dan input C ke push button yang ketiga. Seperti ini. Semuanya telah selesai terhubung. Selanjutnya kita menjalankan rangkaian dengan memasukkan daya dari baterai 9 volt. Untuk kabel yang warna hitam merupakan ground, kita hubungkan ke project board pada bagian ground. Dan kabel warna merah merupakan PCC pada project board di PCC. Bisa dilihat pada LED semuanya menyala, baik itu dari Y0 sampai Y8 atau Y7. Karena kan ini adalah Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan Y7. Semuanya menyala dikarenakan pada inputan selektor dan inputan enable-nya itu tetap 0. Selanjutnya yaitu menguji. Untuk yang pertama, kita menginginkan Y0-nya itu mati atau redup. Maka pada enable S1 kita pindahkan ke PCC atau berlogik 1. Seperti ini. Kemudian pada push button itu ditekan semua, dikarenakan push button ini jika tidak ditekan maka inputan masuk ke IC-nya itu berlogik 1. Jika ditekan maka berlogik 0. Kita tekan. Untuk yang ketiganya bisa dilihat Y0 mati dikarenakan masukan inputannya itu adalah 0 semua dan enable S1-nya itu 1. Kemudian jika ingin untuk Y1 redup, maka biner dari desimal 1 adalah 001. Maka kita lepaskan yang input A, push button A, kita lepaskan. Nah, untuk Y1 bisa dilihat redup dikarenakan inputannya sudah 001. Kemudian untuk Y2 mati atau redup, biner dari desimal 2 adalah 010. Untuk A kita tekan kembali, dan untuk B kita lepaskan.
Dan untuk C tetap di 0. Maka ini inputan masukannya adalah 0, 1, 0. Kemudian untuk Y3 agar supaya redup, biner dari desimal 3 adalah 0, 1, 1. Maka untuk C tetap, maksudnya untuk C dilepas, maksudnya C itu adalah untuk tetap dan A, B itu dilepas. Nah, bisa dilihat untuk Y3 mati karena A itu 1, B itu 1, dan C adalah 0. Untuk Y4 redup, biner dari desimal 4 adalah 100, maka untuk A kita tekan dan B tekan dan C lepas, maka 4 redup. Karena kan input A dan B itu ditekan, maka inputan masukannya adalah 0, dan C dilepas, maka inputan masukannya adalah 1. Kemudian selanjutnya untuk Y5 redup, maka biner dari desimal 5 adalah 101. Maka untuk di input A kita lepas, yang artinya berlogik 1, dan input B ditekan, yang artinya logik 0, dan input C kita lepas, yang artinya logik 1. Bisa dilihat untuk Y5 redup. Kemudian untuk Y6 redup, biner dari desimal 6 adalah 110. Bisa dilihat untuk C kita lepas, dan untuk B kita lepas, dan A kita tekan. Bisa dilihat Y6 redup. Kemudian untuk yang terakhir adalah Y7. Untuk Y7 redup, maka biner dari 7 adalah 111. Maka input A, B, dan C dilepas semua agar supaya masukan inputannya adalah 1. Bisa dilihat untuk Y7 redup. Maka rangkaian demultiplexer ini telah selesai dibuat, baik itu pada saat merangkai dan maupun pengujian. Di sini kami akan merangkai rangkaian multiplexer 821 menggunakan IC 74LS151. Pertama, kita pasang dulu IC-nya di protoboard atau project board. Kita siapkan dulu LED-nya sebagai output indikator. Kita pasang VCC sebagai sumber tegangan, lalu ground. Kemudian kita siapkan dulu untuk outputnya dari lampu menggunakan pin di kaki ke 5 yang Y. Lalu negatif lampu kita pasang enable. Selanjutnya kita pasang bagian-bagian dari inputnya, 8 input mulai dari X0 sampai X7. X0 1 X2 X3 ini X4 ini X5
X6 input terakhir X7. Di sini kondisi awal semua berlogik 0. Lanjut, kita rangkai 3 selektornya. Pertama selektor 1, lalu selektor 2, dan yang terakhir selektor 3. Untuk semuanya dimulai dari input sampai selektor. Untuk kondisi awal diberikan nilai logik 0 semuanya. Oke, kita pasangkan sumber. Karena diberikan logik awal 0, pada kondisi awal 0, maka meskipun dipasang sumber, outputannya LED tidak akan menyala. Ini adalah kondisi awal rangkaian multiplexer 821 menggunakan IC 74LS151. Untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan mulai dari input X0 dengan selektor 000 sampai dengan terakhir inputan X7 dengan selektor 111. Melakukan percobaan rangkaian multiplexer 81 menggunakan IC 74LS151. Pertama kita sambungkan dulu untuk sumbernya. Ya, ini adalah kondisi awal dari rangkaian multiplexer, dimana lampu mati dan semuanya dalam kondisi 000. Jadi sini saya sudah merangkai, dimana ini adalah X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai X7. Dan ini ada selektor 1, selektor 2, dan selektor 3. Untuk percobaan pertama, ketika X0 berlogik 1 dan supaya lampu outputannya nyala, maka selektor harus 000. Dan diingatkan kembali, ditekankan bahwa ini semua dalam kondisi 0. Sekarang kita coba X1 nya kita beri 1, X0 kita beri 1, X0 atau input 1 harus selektor 000. Jika selektor ada satu saja yang 1, maka lampu akan mati. Selanjutnya yang kedua, cobaan kedua ada X1, dimana supaya jika X1 berlogik 1, supaya lampunya menyala, maka selektor harus 100. Sekarang kita X1 lampu masih mati. Supaya lampu nyala, maka selektor harus 100. Sekarang kita cabut selektor satunya. Nah, lampu menyala. Sekarang kita coba matikan selektor yang lain, lampu akan mati. Selanjutnya cobaan ketiga, ini dimana ini X3 ya,
berdesimal 2, maka ini harus selektornya harus 0, 1, 0. Kita buka ini. Nah, 0 ya. Jika selektor lain dibuka akan mati. Nah, itu. Selanjutnya, percobaan selanjutnya 0, 1, 2, 3 ini. Aduh, yang mana yang 3? Ini ya. Sebentar. Ini 3. Untuk X4 yaitu desimal 3, selektornya harus 110. Misalkan kita buka yang 4 maka tidak akan nyala. Jadi harus yang ini. Ini tuh yang, oh maaf, ini yang 2, salah. Yang 3 itu yang ini 2. Yang ini itu yang bentar. Yang ini 2. Nah, yang ini. Untuk yang ketiga, ini harus ini 3 itu berarti biner 2 ya, biner 2. Maka yang selektor 2 harus posisi 1. Nih, misalkan yang lain mati, terus yang ini. Nol, 1, 2, 3. Sekarang yang ini yang 3. Nah, ini berarti menggunakan biner dari desimal 3 yaitu 110. Kita lihat selektor ini harus 110 baru nyala. Nah, lanjut. Selanjutnya ini 0, 1, 2, 3, 4. Di sini berarti selektor harusnya posisi 001 agar menyala. Kita coba. Ya. Terus yang ini yang dibuka. Nah, coba kita buka yang lain akan mati. Karena posisinya harus 001. Yang ini selektor 3. Jika misalkan tidak yang ini ya mati. Selanjutnya 45 ini karena biner dari desimal 5 adalah 101, berarti selektor 3 dan selektor 1 harus diberikan 1.
dengan yang ini. Maaf ada yang lepas. Ini lepas yang mana? Oh yang no. Udah. Mana tadi? Ini 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 3 ini 5, berarti harus yang ini dengan ini. Oh maaf, ininya pas. Ini harus dengan yang ini baru nyala. Nah, berarti saya selektor 3 dan selektor 1 karena biner dari 5 adalah 101. Selanjutnya yang ini 6, berarti biner dari desimal 6 adalah 011, berarti selektor 3 dan selektor 2. Ke selektor 1 nyala maka mati. Nah, yang terakhir 7, ini harus tiga-tiganya 111 baru nyala. Jika ada satu yang 0 mati. Ini harus tiga-tiganya. Sekian percobaan untuk multiplexer dari kami. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami tentang penjelasan dari rangkaian multiplexer dan demultiplexer, baik itu secara software maupun hardware. Mohon maaf apabila ada salah kata atau adanya ketidakjelasan pada video pada saat merangkai multiplexer dan demultiplexer. Mohon dimaafkan, dan apabila ada saran kami perbolehkan. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.